yang mana di ujung pesawat barusan tapi masih di pause. Tapi gua nggak tahu ya. Seingat gua ketika game di pause itu harusnya tidak terlihat apapun di layar ini, bisa membuka map, bisa segala macam. Menurut lu ini bakal menjadi kerugian atau keuntungan nih? iya iya iya, kayak contohnya pattern pesawat gitu ya. Itu Oh harusnya iya bisa dong. menjadi keuntungan dan kerugian di waktu yang bersamaan. Jadi kalau kita berkaca dari eh, POV camp-camp terutama dari tim Indonesia kayak tadi dari Onyx Olympus, terlihat Gardu masih cukup enjoy, terus juga Abai cukup enjoy. Tapi saat lagi harusnya kita akan segera masuk. Ini dia match pertama di knockout stage, hari pertama esports World Cup di Riyadh. Free Fire Survivors sesaat lagi akan kita saksikan bersama-sama. Tanpa berlama-lama lagi, inilah dia Bermuda. Let's go. Pesawat akan segera mengudara dan sudah mengudara tentunya. Sudah tertangkap kamera beberapa tim lepas landas menuju ke drop zone. Juice Miner akan mengirim beberapa playernya ke arah pick, tapi ada juga yang dikirim ke arah perbatasan area Bima Sakti. Dan ini menarik, ini berarti POV campnya, POV observernya sama kayak di Brazil, yang mana kita nggak bisa lihat fully patternnya. Tim-tim ini main turun di mana aja, Bung Skyla. Yes, ini menjadi cukup unik juga sekaligus cukup membingungkan karena pada akhirnya kita tidak tahu bakal ada tabrakan di mana aja. Tapi kalau kita lihat kali ini dari Fluxo, mereka bakal bermain di bagian dari tengah dari zona, cukup berdekatan dengan Saifah, Caramel Stop dan juga seorang Du. Dan Fluxo bukan merupakan tim yang cukup menyenangkan untuk diajak. Satu orang Diu akan mengejar Bobs. Apakah Bobs selamat dari genggaman Diu? Tapi memang tidak terdeteksi di mana tempat terakhir Bob tersisa. Karena pada akhirnya Giu memberikan spare waktu yang cukup untuk seorang Bobs kabur dari jangkauan lawannya. Tapi Dio somehow masih melihat pergerakan seorang Bobs. Dan gue yakin Bobs gak bakal dibiarin sama mereka. Tapi seorang Ray kali ini berhasil di take down oleh seorang Yago. Tapi Yago juga udah cukup sekarat dan gak bakal bisa bertahan lagi. Dan Aimgat di sana berhasil mendapatkan 1 poin eliminasi, tambahan 3 player dari Logi ditumbangkan oleh EVOS. Dan Fluxo tumbang. Dan saya ini bisa jadi pelajaran penting agar mereka lebih respect dan juga pay attention. Tapi sisi lain kita lihat gimana Mal harus kecolongan dari seorang Nero dengan sebuah G36 membuat RRQ Kazu kali ini harus tarik mundur. Tapi dengan 1000 koin yang udah dimiliki oleh seorang Abai, harusnya ini bukan masalah untuk menghidupkan kembali, kecuali Nero dan kawan-kawan dari PE Sports benar-benar mencegah pergerakan dari RRQ Kazu. Selain Dut berhasil menghidupin Maal. Kita bisa lihat gimana Abai High harus kandas terculik. Dan LBT mulai melakukan upaya pergerakan majunya. Coba menggerus dan juga memberikan pressure ke arah RRQ. Udah banyak banget pergerakan yang bisa diciptakan sama PE Sports, membuat RRQ Kazu pun gak bisa menciptakan banyak pergerakan perlawanan. Ini cukup sulit untuk RRQ di early game. Mereka di pressure abis-abisan di tangan PE Sports. Tersisa 1 aja Bung Skyla. Yes, walaupun berhasil menghidupkan beberapa player barusan dari tim RRQ, tapi ini masih bukan merupakan kabar yang cukup baik untuk mereka. Tapi fight kali ini bakal membawa kita pada Logi dengan EVOS Divine aja, Sven. Ya, belum selesai ternyata Logi. Mereka sempat tercecer, tapi mereka juga udah mengantongi 4 poin eliminasi. Dan ada 1 orang Ray yang kecolongan, membuat Ray harus berhasil di end. Tapi Aimgat bakal datang membantu di sana. Abak juga udah siap nge-handle seorang kawan Seven dari samping. Siap, bakal dikagetin. Sesaat lagi itu dia dikagetin kawan Seven-nya. Lu lihat Aimgat dan juga Abak berhasil bisa diandalkan. Lost 21 di sisi lain berhasil dapetin Gedai. Aimgat berhasil ngidupin Ray. Dan Logi dengan 6 poin eliminasi yang udah dia kantongi, dia masih sempat revive 2 player yang sempat terculik di tangan EVOS Divine. Begitu juga dengan EVOS Divine yang sesaat lagi harusnya udah mulai bisa bergerak pelan-pelan menuju rotasi selanjutnya. Karena sebenarnya kalau perang terus-menerus bersama Logi ini bukan culture yang bagus juga. Maksud gua bukan cuma untuk hari ini aja, Mas. Selanjutnya kemungkinan kecenderungan masih bakal stand by di area Clock Tower dan sekitaran Factory, atau agak bouncing ke arah PE Sport. Tapi harusnya, nah itu dia, ke arah Clock Tower. Ini Clock Tower bakalan meriah banget. Di lain sisi kita lihat juga dari Killfeed, Wasana berhasil dapetin 1, Ray berhasil hidupin Gedai juga. RRQ udah mendapatkan compound. Ini nggak bagus sebenarnya untuk EVOS Divine, karena EVOS Divine posisinya harus masuk ke dalam
zona selanjutnya harus mendapatkan compound, tapi di saat yang bersamaan udah ada RRQ Kazu di depan mata. Ram United apakah mereka mau straight ke arah pertahanan RRQ menggunakan portal go-nya atau enggak? Karena di sini yang bisa milih cuman Buriram United. Logi nggak bisa milih, Netshoe Miner nggak bisa milih, dan ini bakal menjadi akhir yang bisa ditentukan pula oleh tim RRQ. Yes. Di sisi lain Robot Razor berhasil dapetin Drag 7, General berhasil dapetin Yagonya kandas, Maal juga berhasil dapetin Lost 21, membuat Logi harus kandas peringkat 65. Tim tersisa Maal laki-laki mencetak angka yang luar biasa, momentum tercipta untuk RRQ Kazu. Sedari tadi kita lihat kill feed selalu terjadi dari Maal dan juga Abai dari RRQ Kazu untuk Indonesia. Satu player terakhir, lone survivor dari Onyx Olympus masih ada. Dudes pun berhasil meledakkan LBT di sana, membuat situasi semakin menguntungkan untuk RRQ kali ini. Masukkan lagi Abai, kesekian kalinya berhasil dapetin Donkrai, Dudes berhasil dapetin LBT lagi, dan ternyata Netshoe Miner masih punya portal go untuk backstep ke arah belakang. RRQ harus hati-hati, dan Abai lu lihat aimnya tajam banget, bagus banget untuk RRQ Kazu kali ini. Udah 8 poin dikantongin, tapi bagus banget juga dari Maal. Dia udah notice ada tim lain di belakang mereka. Udah grouping satu squad menuju ke arah area belakang dari RRQ Kazu. RRQ nggak boleh kecolongan, apalagi di sini Maal posisinya juga cukup open sendirian, terlalu beresiko. Dan kita lihat sesaat lagi Nero udah hanya bisa memanfaatkan zona aja dan memanfaatkan momentum yang lagi bakal chaos sesaat lagi. Abai berhasil dapetin Garenya knockdown. Onyx harus kandas di tangan RRQ. 4 tim tersisa, Onyx harus puas peringkat kelima. Buriram United bakal menjadi musuh RRQ selanjutnya. Kita bisa lihat gimana Dudes dan juga Abai di depan sana mencoba ngehandle, menahan RRQ dan juga Buriram United di sana. PI Sport pun kandas, Nero tereliminasi. 3 tim tersisa, RRQ Kazu, Buriram United dan juga Netshoe Miner kali ini. Maal masih bersabar, masih menjaga dan juga memastikan di mana letak lawannya berada. Posisi semakin terdeteksi. Sudah ada time turner untuk digunakan untuk menahan sebuah eksplosif yang mungkin datang dari arah Netshoe Miner maupun Buriram United. Buriram United coba menahan diri dan juga membaca pergerakan dari Netshoe Miner. Tapi kita bisa lihat betapa sulitnya RRQ saat ini dalam posisi sandwich. Tapi at the same time Netshoe Miner yang harus menempuh jalur di depan mata dari Buriram United. Saling melempar ke Radiant Green di sana, dan udah giliran dari Netshoe Miner dan juga Buriram United akan berjumpa sesaat lagi. Oke, bakal digocek, bakal dimainin sama RRQ kali ini. Kelihatan time turner udah kebuka, bakal menggunakan sebuah monster truck, bakal coba terobos keluar zona. Dapat Maal satu di sana, dan Netshoe Miner bakal mainin momentumnya. Nando9 berhasil dapetin seorang Wasana. Yuna kandas, Dudes dapat satu general, dan ini mantep banget. Nando9 berhasil dapat satu, Dudes dapat satu lagi, Razor dapat satu lagi. Sesaat lagi bakal jadi moment of truth untuk Indonesia, tapi Maal jatuh knockdown. Sisa kita yang aja sendirian. Razor berhasil dapetin Nando9, dan Razor berhasil dapetin 2 player. Sedikit lagi, sisa 2 lawan 1, yaitu Get High. Ini dia, setelah minta Indonesia, RRQ Kazu berhasil mendapatkan Boya. Wow, congratulations to tim RRQ. Berhasil mendapatkan Buya mereka di game pertama. Dan semua berhasil. Dan juga dengan sangat-sangat baik. Bisa mereka tuntaskan dengan sangat rapi. Dan tentunya itu berkat mereka bermain dengan kesabaran mereka dan pick-off mahal mereka di bagian mid game yang membuat mereka memiliki resource yang sebelumnya tidak mereka miliki, dan pada akhirnya bisa menutup gamenya dengan sangat rapi. Bahkan sampai di menit sebelumnya itu mereka masih sedikit kesulitan, tapi mereka berhasil ngehandle dengan sangat sabar loh. Mereka benar-benar perang duluan, itu bakal sangat dirugikan karena bakal ada satu tim lagi yang bakal ke arah mereka. Tapi di satu sisi ketika Buriram United coba mendekat ke arah zona selanjutnya, ada satu penggunaan dari Skylar yang buat mereka nggak bisa bertahan lama, dan mereka akhirnya ke sandwich duluan